Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Indovari Channel, teman-teman. Kali ini kita akan membahas SPMB Part 2 ya. Kemarin sudah beberapa hal kita sampaikan. Dan ini baru secara garis besarnya teman-teman. Jadi misal ada hal-hal yang belum paham atau kurang jelas, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar dan nanti kita akan bahas bersama-sama di bagian akhir ya. Nanti di bagian akhir akan kita jawab seluruh pertanyaan teman-teman dari kolom komentar. Baik, kali ini yang pertama kita bahas adalah pelaksanaan SPMB Jawa Timur tahun ajaran 2025-2026. Nah, yang pertama jelas nanti akan ada pengumuman teman-teman, baik dari SMA, SMK ya, itu ada pengumuman dan pengumuman paling lambat satu bulan minggu ke 1 bulan Mei tahun 2025. Kemudian di pengumuman tersebut jelas juga nanti akan menyampaikan persyaratan calon murid yang sudah kita sampaikan, tanggal pendaftaran nanti akan kita bahas kali ini, dan jalur-jalur, kemudian daya tampung ya, karena tiap sekolah daya tampungnya berbeda-beda, hanya kuotanya yang sama ya, persentase kuotanya yang sama. Tanggal dan penetapan pengumuman ini juga sama, kemudian ini jelas ya, tidak ada biaya untuk ketentuan pendaftaran. Dan pengumuman ini bisa teman-teman cek di setiap website SMA SMK medsosnya masing-masing teman-teman. Dan kalian dan teman-teman juga bisa screenshot dari slide ini nanti. Nanti akan kita sampaikan jadwal-jadwalnya juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini teman-teman jadwal pelaksanaan SPMB tahun 2025 ya. Pertama sosialisasi Juknis ya, sosialisasi Juknis ini teman-teman nanti bisa cek ya. Kita tampilkan di link deskripsi, teman-teman bisa mendownload Juknis SPMB Jatim 2025. Ya, kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah mengentry dan memverifikasi pembetulan nilai rapot ini teman-teman. Ini yang paling penting, jangan sampai terlewatkan ya, jangan sampai terlewatkan. Ya, kapan ini? Yaitu tanggal 19 sampai 24 Mei. Jadi kalau sekarang April berarti bulan depan teman-teman persiapkan. Rapot apa? Rapot semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan semester 5. Kemudian setelah teman-teman mengentry nilai rapot ke websitenya SPMB Jatim, teman-teman nanti akan memverifikasi nilai rapot ya, akan memverifikasi nilai rapot. Sudah sesuai belum? Ada kesalahan atau tidak? Jika ada kesalahan, maka teman-teman nanti bisa membetulkan nilai rapot tersebut. Misal nih, semester 1 nilai rapat matematika teman-teman seharusnya 90, tapi di entry nilai itu tercantum 80. Nah, karena itu salah, tidak sesuai, maka teman-teman bisa melakukan pembetulan nilai. Kapan itu? Nah, selanjutnya ini ya, tanggal 27 sampai 31 Mei 2025. Jadi sudah sekitar 4 hari, 5 hari ya teman-teman ya, sekitar 5 hari untuk pembetulan nilai rapor. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terlewatkan. Ya, kemudian setelah selesai pembetulan nilai rapor, oke. Teman-teman nanti bisa mengambil PIN ya, mengambil PIN dari tanggal 2 sampai 13 Juni 2025 ya. Kemana pengambilan PIN-nya? Nanti pengambilan PIN-nya ke SMA atau SMK yang dekat dengan domisili rumah teman-teman. Dan ini tidak hanya tergantung dengan teman-teman mau daftar ke sekolah mana, tidak ya. Jadi misal teman-teman mau daftar ke SMK, namun mau ngambil PIN-nya di SMA yang lebih dekat dengan rumah teman-teman, bisa sekali ya. Seperti itu. Verifikasi dan validasi dokumen oleh operator SMA, SMK. Jadi nanti dokumen-dokumen yang diperlukan silahkan dibawa untuk diverifikasi dan divalidasi oleh operator SMA SMK. Jika sudah sesuai, maka teman-teman nanti akan mendapatkan PIN ya, akan mendapatkan PIN atau dikirimi PIN oleh operator SMA SMK tersebut. Gitu ya teman-teman. Diingat-ingat, silakan di screenshot boleh tanggal ini. Kemudian setelah selesai mendapatkan PIN ya, selesai mendapatkan PIN, teman-teman akan melakukan latihan pendaftaran ya, latihan pendaftaran tanggal 9 sampai 11 Juni. Alur-alurnya bagaimana dan seperti apa ya. Silakan ini teman-teman untuk melakukan
pelatihan pendaftaran. Semuanya online ya, tidak perlu ke tempat SMA, SMK yang mau dituju ya. Semuanya online, dari mana saja teman-teman bisa. Kemudian verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK pada konsentrasi kalian tertentu. Nah, ini yang kemarin kita sebutkan di syarat pendaftaran, yaitu ada surat sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit umum milik pemerintah ya. Teman-teman bisa memverifikasi hal tersebut ke SMA, SMK ya. Jika sudah sesuai, monggo. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah masuki tahap pendaftaran, teman-teman. Kita sudah memasuki tahap pendaftaran. Sudah mulai dak-dikduk ini ya. Yang pertama adalah ini ya, teman-teman. Yang pertama ini. Yang pertama adalah SPMB tahap pertama, jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua atau wali murid, kemudian dan jalur prestasi lomba SMK maupun SMK. Jadi SMK maupun SMK ini nanti bareng ya, bareng bersamaan. Bersamaan teman-teman hanya bisa milih antara SMA atau SMK ya. Pendaftarannya tanggal 6 sampai 7, 16 sampai 17 Juni. Jadi hanya 2 hari teman-teman. Jangan sampai terlewatkan ya. Pukul 00.01 ya dini hari sampai pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau bisa jangan di akhir-akhir ya, jangan di akhir-akhir, di awal waktu kalau bisa. Penutupan tanggal 17 Juni 2025 pukul 21 ini sudah ditutup untuk pendaftarannya. Dan nanti akan diverifikasi dan divalidasi untuk pendaftar tersebut dan langsung akan diumumkan tanggal 20 Juni 2025 secara online juga. Setelah itu, teman-teman langsung mencetak bukti penerimaan, langsung melakukan daftar ulang di SMA atau SMK tujuan jika teman-teman diterima di jalur ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya jalur nilai prestasi akademik SMA. Ini khusus SMA saja. Untuk yang SMK nanti ada sendiri. Ini khusus SMA dulu ya. Jalur nilai prestasi akademik ini berarti menggunakan nilai ya betul menggunakan nilai rapot ya, menggunakan nilai rapot. Jadi teman-teman nanti menggunakan nilai rapot untuk mendaftar ini. Kan seperti yang di awal tadi kan kita sudah menginput nilai rapot kita ya. Tanggalnya perlu dicatat teman-teman, yaitu tanggal 22 sampai 23 Juni. 20 sampai 23 Juni. Kemudian pengumumannya tanggal 24 Juni, cetak bukti 24 Juni, daftar ulangnya 24 sampai 25 Juni 2025 di SMA yang dituju daftar ulangnya. Jangan lupa. Ini jalur prestasi nilai rapot ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, jalur domisili. SMA dan SMK ini bareng ya, bareng SMA dan SMA ini bareng alias sama waktunya ya, waktunya ini sama ya, waktunya ini sama antara SMA dan SMK ya, tanggal 26 sampai 27 Juni kalau mau teman-teman memilih daftar jalur domisili. Kemudian pengumumannya tanggal 28 Juni, langsung cetak bukti. Nah, ini teman-teman, ini ada yang unik di sini, teman-teman. Ada yang unik. Apa yang unik? Yang unik adalah jika pada pengumuman ini belum memenuhi kuota, maka nanti akan ada pengumuman pemenuhan kuota. Ya, tanggal 1 Juli ini langsung ada pengumuman pemenuhan kuota. Langsung daftar ulang pemenuhan kuota tanggal 1 Juli 2025 di SMA atau SMK yang dituju. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jalur nilai prestasi akademik SMK. Rapot ya, rapot SMK ya, rapotnya SMK ya, jalur rapotnya SMK. Pendaftarnya kapan? Tanggal 2 sampai 3 Juli 2025 dan pengumumannya pada 4 Juli 2025. Langsung cetak bukti penerimaan dan langsung daftar ulang di SMA SMK yang mau dituju. Seperti tahap dan jalur pendaftaran SPMB tahun 2025. Yang pertama adalah tahap online ya, tadi ya, tahap online untuk afirmasi, mutasi ya, kemudian prestasi. Pendaftaran tanggal 16 sampai 17. Ini pendaftarannya ya, tanggal pendaftarannya.
Yang kedua adalah nilai prestasi akademik SMA, yaitu tanggal 22 sampai tanggal 23. Ini sudah langsung nanti pengumuman ya, Rek, ya, dan teman-teman ya, langsung pengumuman. Ini juga langsung pengumuman. Tahap 3, jalur domisili ya, tuh yang dulu kita kenal dengan zonasi. SMA, SMK ini bersamaan ya, bersamaan. Nah, ini juga nanti langsung pengumuman selang 1 hari, 2, 3 hari. Ini adalah jalur tanggal-tanggal pendaftarannya ya, ini tanggal-tanggal pendaftarannya. Yang terakhir, jalur prestasi akademik SMK atau jalur nilai rapot, dan nanti juga otomatis langsung pengumuman. Nah, jadi sekarang hanya ada 4 jalur ya. Ini afirmasi mutasi prestasi lomba jadi 1, kemudian prestasi akademik SMA tetap. Yang ketiga ini jalur domisili SMA SMK menjadi 1 ya. Kenapa kok digabung ya? Karena kemarin banyak yang salah memilih, teman-teman. Banyak yang memilih domisili sudah memilih SMK padahal anaknya mau ke SMA. Akhirnya sudah difinalisasi, dia tidak bisa mendaftar lagi. Lah sekarang nanti akan langsung terbagi menjadi 2 ya, di layar teman-teman langsung akan terbagi menjadi 2 tampilan, SMA atau SMK. Teman-teman langsung pilih dan jangan sampai salah memilih. Jangan sampai salah klik lagi ya antara SMA atau SMK. Dan yang terakhir adalah jalur nilai prestasi akademik atau rapot SMK. Nah, sekarang seperti ini adalah tahapan pelaksanaannya yang lebih jelas beserta dengan kuotanya ya. SMK SMA ya, ini yang berbeda adalah jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi SMA ini menjadi 30% ya, jadi 30%. Untuk afirmasi SMK tetap 15%. Mutasi SMA SMK juga sama, dan prestasi hasil lomba 5%. Jadi ini teman-teman nanti memilih ya, memilih mau menggunakan jalur yang mana. Menggunakan jalur yang mana di afirmasi ini, ada mutasi atau prestasi hasil lomba. Oke, kemudian yang kedua, jika teman-teman belum diterima di tahap yang pertama, belum diterima, teman-teman bisa melanjutkan di tahap yang kedua. Ya, jalur tahap kedua itu apa? Jalur nilai prestasi akademik SMA atau nilai rapot SMA. Ya, nilai rapot SMA ya. Ini silakan teman-teman gunakan jalur ini jika belum diterima di tahap pertama. Ya, silakan jalur daftar di sini. Kemudian jika teman-teman juga belum diterima di sini atau memang teman-teman tidak menginginkan daftar di jalur prestasi nilai akademik, monggo silahkan bisa daftar di ini, teman-teman bisa daftar di jalur yang ketiga ya. Teman-teman bisa daftar di jalur yang ketiga, yaitu adalah jalur domisili SMA maupun SMK. Jadi langsung bersamaan teman-teman mau pilih yang mana. SMA lebih besar ya jumlah kuotanya 35% dan SMK hanya 10%. Gitu teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tahap keempat ya. Apa itu tahap keempat? Prestasi akademik SMK, nilai rapot SMK ya. Ini kuotanya cukup banyak ya, 65% ya. Paling banyak ini, sedangkan SMA hanya 25% ya. Jadi silahkan teman-teman menggunakan atau memanfaatkan semua jalur ini jika dirasa teman-teman belum beruntung di salah satu jalurnya. Seperti itu ya.